Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Maudi Cantika dari 10 MIPA 6. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada abad ke-20. Tapi sebelum mulai, saya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, apakah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memberi keuntungan bagi para rakyat Indonesia? Ayo, udah pada tahu belum jawabannya? Kalau belum tahu, sini-sini dengerin. Aku bakal jelasin kok. Jadi, pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia mendapat sambutan baik dari rakyat. Akan tetapi, dalam perkembangannya, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda atau VOC mulai ikut campur dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Bahkan, bangsa-bangsa Eropa melakukan praktik monopoli perdagangan. Oleh karena itu, para pemimpin lokal di sejumlah daerah bersama rakyat mengangkat senjata melawan bangsa-bangsa Eropa. Nah, dari pendapat yang tadi udah pada tahu kan jawabannya? Selanjutnya, kita masuk ke bagian wilayah. Di mana aja sih masyarakat yang melakukan perlawanan? Yang pertama ada Portugis. Portugis mendapat perlawanan dari masyarakat yang berada di Demak, Aceh, dan Ternate. Yang kedua ada Spanyol. Spanyol mendapat perlawanan di daerah Minahasa. Yang ketiga ada Inggris. Inggris mendapat perlawanan di daerah Jawa dan Palembang. Dan yang terakhir VOC. VOC merupakan salah satu yang mendapat perlawanan terbanyak, yaitu dari Maluku, Mataram, Banten, Makassar, dan Riau. Perlawanan terhadap Portugis. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Pada awalnya, kedatangan bangsa Portugis bertujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Dari beberapa penjelajah Portugis, Afonso de Albuquerque berhasil menduduki Malaka yang menjadi tempat penting bagi perdagangan rempah-rempah. Penguasaan Portugis terhadap Malaka memicu berbagai perlawanan rakyat Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu perlawanan rakyat Demak. Pada tahun 1513, Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan bantuan kerajaan Aceh. Penyerangan itu dipimpin oleh Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Demak melakukan blokade pengiriman beras ke Malaka sehingga Portugis kekurangan makanan. Upaya Demak untuk mengusir Portugis diwujudkan dengan ditaklukkannya kerajaan Pajajaran oleh Fatahillah pada tahun 1527. Yang kedua, perlawanan rakyat Aceh. Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kebijakan Portugis yang melarang para pedagang Islam berdagang di wilayah Malaka. Kebijakan Portugis tersebut menyebabkan perdagangan di Aceh semakin ramai. Kondisi itu justru mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Dengan demikian, Kesultanan Aceh muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat. Munculnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah Sumatera menimbulkan kekhawatiran dari Portugis. Portugis menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman. Begitu pula, Aceh menganggap kedudukan Portugis di Malaka sebagai ancaman untuk dapat menguasai Malaka. Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1523 hingga 1524, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Akan tetapi, serangan tersebut mengalami kegagalan. Dalam serangan tersebut, pasukan Aceh berhasil mengalahkan pasukan Portugis. Namun, Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh. Aceh pun mempersiapkan dengan beberapa strategi, di antaranya yaitu 1. Melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata, prajurit, dan meriam. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Yang ketiga,
melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tetapi Portugis belum berhasil dikalahkan. Serangan dilakukan secara besar-besaran sehingga membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Meskipun demikian, serangan pasukan Iskandar Muda belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang ketiga, perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan Ternate terhadap Portugis terjadi karena ulah orang-orang Portugis yang serakah. Maka hubungannya dengan Ternate yang semulanya baik-baik saja menjadi retak. Portugis ingin memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat Ternate. Tentu saja hal itu memancing amarah rakyat Ternate. Perlawanan terhadap kekuasaan Portugis berkobar pada tahun 1533. Rakyat Maluku di bawah pimpinan kerajaan Ternate berjuang dengan penuh semangat mempertahankan kemerdekaannya. Tetapi kali itu belum berhasil mengusir Portugis. Untuk sementara, Portugis dapat menguasai Maluku. Tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis hampir terdesak tetapi kemudian melakukan tindakan licik. Sultan Hairun diajak berunding. Untuk itu, Sultan Hairun diundang agar datang ke benteng Portugis. Dengan jiwa yang kesatria, tanpa perasaan curiga, Sultan Hairun memenuhi undangan dari Portugis. Tapi, kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan Sultan Hairun? Setibanya dia di benteng Portugis, Sultan Hairun itu dibunuh. Peristiwa itu langsung membangkitkan kemarahan dari rakyat Maluku. Perlawanan berkobar lagi di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, penggantinya Sultan Hairun. Dalam melakukan penyerangan, Sultan Ba'abullah mendapat bantuan dari seluruh rakyat Maluku dan para ulama Islam. Sultan Ba'abullah melakukan penyerangan dengan menghancurkan benteng-benteng pertahanan milik Portugis yang berada di Maluku. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian, rakyat Ternate berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis. Perlawanan terhadap Spanyol. Awal kedatangan Spanyol di Minahasa mendapat sambutan baik dari penduduk setempat. Tujuan utama kedatangannya Spanyol ke Minahasa adalah menyebarkan agama Nasrani. Kehadiran Spanyol di Minahasa mendominasi kegiatan perdagangan penduduk. Dominasi tersebut memicu perselisihan dengan penduduk Minahasa. Perang antara rakyat Minahasa dan Spanyol pecah ketika pasukan Spanyol yang berada di pedalaman Minahasa memukul dan melukai salah seorang pemimpin rakyat Minahasa yang berada di Tomohon. Perlawanan terhadap Inggris. Yang pertama, perlawanan Keraton Yogyakarta. Kedatangan Inggris di Jawa yang menempatkan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal membawa pengaruh besar terhadap kedudukan Sultan Hamengkubuwono II. Keinginan Hamengkubuwono II untuk kembali sebagai Sultan Jogja ditolak oleh Inggris. Inggris lebih memilih Raden Mas Suryo untuk naik tahta karena ia dinilai lebih ramah dan penurut dibanding ayahnya. Hamengkubuwono II bersikeras dan tidak bersedia diajak bekerja sama oleh Inggris. Oleh karena itu, Inggris melakukan penyerbuan ke Keraton Jogja. Dalam waktu singkat, Keraton Jogja berhasil dikuasai oleh Inggris. Dalam penyerangan tersebut, Inggris mengerahkan 1.200 serdadu Eropa dan Sipahi atau serdadu India yang diperkuat dengan 800 prajurit Legiun Mangkunegaran. Namun, Pakubuwono keempat tidak mampu berbuat banyak. Sementara itu, Hamengkubuwono II ditangkap dan dibuang ke Pulau Penang. Perlawanan terhadap VOC. Perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan tersebut terjadi karena VOC menerapkan praktik monopoli perdagangan rempah-rempah yang disertai pelayaran hongi dan pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tetap tinggi atau ekstirpasi. Yang kedua ada perlawanan rakyat Mataram. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram menguasai hampir seluruh Pulau Jawa.
Salah satu wilayah yang saat itu belum berhasil ditaklukkan adalah Batavia. Saat itu Batavia dikuasai oleh VOC. Sultan Agung menganggap kedudukan VOC di Batavia dapat mengancam dominasi Mataram. VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Oleh karena itu, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram ke Batavia untuk menyerang VOC. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Banten. Banten memiliki posisi strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Letak geografis Banten berdekatan dengan Sultan Selat Sunda. Selain itu, Banten merupakan penghasil lada terbesar di Jawa Barat. Oleh karena itu, sejak abad 16, Banten telah menjadi salah satu bandar transito penting di wilayah Kepulauan Indonesia. Kemajuan Banten tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten dapat mengungguli Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di Kepulauan Indonesia. Kemajuan Banten sebagai bandar perdagangan telah menciptakan persaingan baru antara Kerajaan Banten dan VOC. VOC menilai kedudukan Banten dapat mengganggu praktik monopoli perdagangan lada yang dilakukan VOC. Sementara itu, Banten menganggap kedudukan VOC di Batavia dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan kerajaan. Yang keempat ada perlawanan rakyat Makassar. VOC melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keinginan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Upaya pertama, VOC dilakukan dengan menyerang pelabuhan Somba Opu. Pada tahun 1634, VOC memblokade pelabuhan Somba Opu. Akan tetapi, usaha itu gagal karena kapal Makassar berukuran kecil sehingga dengan gesit mencari jalur baru. Pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Perlawanan antara rakyat Makassar dan VOC berlangsung sangat sengit. Dalam perlawanan tersebut, VOC melancarkan taktik divide et impera. Taktik tersebut dijalankan VOC dengan cara menjalin kerjasama dengan seorang pangeran Bugis bernama Arupalaka. Tujuan Arupalaka membantu VOC dalam perang tersebut adalah membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan Makassar. VOC tetap tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia bagian timur itu. Dengan prinsip bebas berdagang, orang-orang Bugis dan Makassar keluar dari wilayah Sulawesi Selatan untuk berdagang dan menyebar ke pulau-pulau lain. Lalu ada perlawanan rakyat Riau. Pada masa kekuasaan VOC, Riau menjadi salah satu daerah yang diincar oleh VOC untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Dengan politik adu domba, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan melancarkan perlawanan. Yang pertama ada perlawanan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memimpin rakyat Siak untuk melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha melakukan blokade ekonomi dengan memutus jalur perdagangan menuju Siak. Upaya tersebut dilakukan VOC dengan cara membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang jalur pelayaran menuju Sungai Siak. Siak mempersiapkan kapal dengan persenjataan lengkap untuk menghancurkan pertahanan VOC. Meskipun demikian, pertahanan VOC di Pulau Guntung menyebabkan pasukan Siak kewalahan. Pasukan Siak kesulitan menembus benteng pertahanan VOC yang dilengkapi dengan meriam yang sangat besar. Untuk menghadapi serangan Siak, VOC mendatangkan bantuan kekuatan yang terdiri atas orang-orang Tionghoa. Melihat situasi tersebut, Panglima Perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur ke Siak. Yang kedua ada siasat Hadi Sultan. Bersama Panglima Perang, Sultan Siak mengatur siasat baru. Mereka sepakat tidak akan melawan VOC dengan peperangan, tapi melalui siasat tipu daya. Siasat perang ini dikenal dengan nama siasat Hadi Sultan.
Dalam siasat tersebut, Sultan berpura-pura berdamai dengan VOC. Ajakan damai itu pun disambut baik oleh VOC. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak justru dipaksa untuk tunduk kepada VOC. VOC memaksa Sultan Siak melakukan kesepakatan yang isinya sangat merugikan rakyat Indonesia. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak, yang sebenarnya telah mengepung loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan loji. Akhirnya, pasukan Siak berhasil menuai kemenangan. Meskipun demikian, keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengusir VOC dari Siak. Perlahan, kerajaan Siak mengalami kemunduran. Bahkan, pada akhirnya, kerajaan Siak harus tunduk kepada VOC. Sultan Siak akhirnya menandatangani kesepakatan dengan VOC melalui Traktat Siak pada tahun 1858. Berdasarkan traktat tersebut, VOC mengakui otonomi kerajaan Siak. Tetapi beberapa wilayah Siak seperti Kota Pinang, Pagarawan, Batubara, Langkat, Temiang, dan Deli harus diserahkan kepada VOC. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Barat sebelum abad ke-20. Berbagai perlawanan rakyat Indonesia yang terjadi pada sebelum abad ke-20 masih dalam batas-batas wilayah yang sempit dan parsial. Akibatnya, perlawanan-perlawanan tersebut dapat diredam oleh kekuatan penjajah yang sudah menguasai secara nasional di Indonesia. Kelemahan bangsa Indonesia diantaranya adalah 1. Perjuangannya masih bersifat lokal atau kedaerahan. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajah dilakukan secara sporadis dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, perjuangan pada umumnya dipimpin oleh pemimpin yang karismatik. Yang keempat, dilakukan dengan kekerasan senjata. Dan yang terakhir, para pejuang mudah untuk diadu domba. Lalu, yang terakhir, strategi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Barat sesudah abad ke-20. Perjuangan bangsa Indonesia setelah abad ke-20 merupakan perjuangan yang sudah menunjukkan karakter yang bersifat nasional. Perjuangan nasional juga dikenal dengan istilah pergerakan nasional. Tak hanya bersifat nasional, tapi bersifat perjuangan diplomasi dan organisasi. Nah, itu dia penjelasan mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada abad ke-20. Semoga kalian bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada penulisan dan pengucapan yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi.